Oke, anak ibu kelas 8, selamat berjumpa kembali nakku ya. Oke, jadi kita berjumpa dengan materi pembelajaran IPA Fisika ya nakku ya, yaitu dengan judul yaitu gaya. Nah, sebelum kita lanjutkan nakku, kita berdoa dulu ya sayang ya. Ambil sikap untuk berdoa ya nakku ya. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi pertemuan kita kali ini yaitu gaya dan hukum Newton. Enak ya. Gaya dan hukum Newton. Nah, pertama kita lihat yaitu mengenai gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan. Ya, gaya adalah tarikan ataupun dorongan. Coba kamu perhatikan. Di situ ada dua orang anak yang sedang mendorong dan sedang menarik meja. Satu orang mendorong meja, kemudian satu lagi menarik meja. Menarik meja nak ya, yaitu dengan simbol F atau force dengan satuan Newton ya. Kayak itu diberi simbol F dengan satuan Newton. Nah, jadi gaya, di mana gaya ini dapat mengubah bentuk benda. Jadi artinya yang dapat ditimbulkan oleh gaya. Kemudian yang kedua dapat mengubah arah benda. Kemudian yang ketiga dapat mengubah kecepatan benda. Jadi gaya mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Nah, coba kamu perhatikan itu seorang anak di mana dia dapat mengubah bentuk benda. Coba itu lihat, perhatikan itu. Oke. Kemudian ini gaya dapat mengubah arah benda. Ada di beberapa orang anak yang sedang bermain. Di mana arahnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Macam-macam nak ya. Kemudian gaya dapat mengubah kecepatan benda. Misalnya seorang anak, itu naik sepeda dia ini. Jalan menurun atau jalan tanjakan. Nah, kemudian jenis-jenis gaya. Nah, di sini gaya dibagi menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kita lihat contoh untuk gaya sentuh. Gaya sentuh, gaya yang membutuhkan sentuhan atau kontak langsung. Contohnya misalnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Bisa kamu lihat, kalau dikatakan gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Coba kamu perhatikan itu nakku ini. Seorang anak yang sedang mendorong meja. Inilah disebut dengan gaya otot. Kemudian gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan karena sentuhan dua permukaan benda atau lebih ini. Itu. Seorang anak yang sedang mendorong meja di mana dia bergesekan dengan lantai. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat lentur atau elastis. Ini dimaksud dengan gaya pegas. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh, misalnya gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Itulah gaya magnet contohnya. Tanpa bersentuhan langsung dengan bendanya. Bisa kamu lihat di situ. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bersifat seperti magnet. Kemudian gaya tarik bumi. Itu misalnya ada itu batang kelapa itu nakku kan, pohon kelapa. Di mana pohon kelapa itu buahnya jatuh ke bawah. Itu akibat daripada gaya tarik bumi. Kemudian kita lanjutkan dengan resultan gaya. Nah, jadi resultan gaya yaitu jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Itu tergantung pada arah dan jumlah gaya ya. Bergantung pada arah dan jumlah gaya. Kita lihat nomor 1. Gaya sejajar dan searah. Ini bisa kamu lihat. Sebuah benda ditarik dengan dua buah gaya yaitu F1 dan F2 dengan arah yang sama. Jadi untuk gaya-gaya sejajar atau searah, maka rumus yang berlaku yaitu sigma F sama dengan F1 tambah F2. Sigma F adalah F1 tambah F2. Sigma F maksudnya itulah resultan gaya. F1 gaya 1, F2 gaya 2. Ini masing-masing satuannya Newton. Gaya-gaya yang sejajar tetapi dia berlawanan arah.
Satu ke kiri, satu ke kanan. F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Maka resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Nah, sekarang gaya saling tegak lurus. Perhatikan, ada dua gaya saling tegak lurus di anakku. Maka rumus yang berlaku yaitu sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya nak ya. Nah, sekarang kita lihat hukum Newton. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, kita lihat hukum Newton 1. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Kita lihat hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Di mana nomor 1 benda diam, tapi katakan tadi benda yang akan diam tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Benda bergerak dengan kecepatan konstan ya, ataupun tetap. Kemudian hukum Newton 2. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, di mana percepatan tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa dan benda. Di mana hukum Newton 2 bisa kita lihat, di mana gaya berbanding lurus dengan percepatan. Di mana bisa kita lihat, semakin besar gayanya, maka semakin besar kecepatannya. Begitu juga sebaliknya. Lihat, seorang anak itu mendorong dengan gaya 100 Newton. Yang kedua mendorong dengan gaya 400 Newton. Maka percepatannya maka semakin besar. Lebih besar gambar yang kedua karena gayanya lebih besar. Nah, jadi bisa kamu lihat hukum 2 Newton tadi, rumusnya sigma F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan gram atau kilogram ya anakku ya. Massa dengan satuan kilogram, A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat atau sigma F sama dengan M dikali A. Hukum 3 Newton. Ketika ada benda pertama atau F aksi yang mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi atau F reaksi nak ya, yang sama besar pada benda pertama namun arahnya berlawanan. Atau bisa dibuat dalam bentuk rumus F aksi sama dengan F negatif F reaksi. Ulangi sekali lagi sayang ya. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Inilah hukum Newton ketiga. Bisa kamu lihat itu ada gambar hukum Newton 3, aksi sama dengan negatif reaksi. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soal nakku. Beberapa gaya bekerja pada sebuah troli. Perhatikan, troli mendapat percepatan 0,005 meter per sekon kuadrat. Hitunglah massa troli. Coba kamu lihat, itu gaya masuk sama dengan 15 Newton. Kemudian ada F keluarnya 15 Newton, 10 Newton. Kemudian ada juga F keluarnya 20 Newton. Maka rumusnya yaitu F1 ditambah F2 dikurang F3. Itulah rumusnya itu nakku. Memang di situ tidak dibuat rumusnya, tapi buat sendiri rumusnya. Jadi F1 tambah F2 dikurang F3. Jadi 15 ditambah 10 dikurang 20. 15 tambah 10 sama dengan 25 dikurang 20 sama dengan 5 Newton. Itulah resultan gaya. Nah, jadi berapakah massa troli katanya tadi? Rumusnya tadi sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian sigma F tadi sudah kita dapat. Berapa tadi nak? 5 Newton. M-nya itulah yang dihitung dikali A 0,005. Maka M sama dengan 5 dikali 0,005
sama dengan 1000 kilogram ya. 1000 kilogram karena Newton pasangannya kilogram ya. Itu satuannya dalam sistem MKS itu nakku. Meter per sekon kuadrat itu satuannya. Oke, bukan gram ya nakku ya, kilogram ya. Oke. Nah, jadi anak ibu tolong kamu kerjakan evaluasi ini sayang. Ada 2 soal ibu buat ini sebagai latihan kamu di rumah. Kamu kerjakan itu nakku ya. Coba yang pertama, jelaskanlah dengan singkat apa yang kamu ketahui tentang hukum Newton. Tadi ibu sudah terangkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian nomor 2, beberapa gaya bekerja pada benda berikut. Ada gaya 8 Newton, 13 Newton, gaya masuk 8 Newton. Gaya keluar 13 Newton. Kemudian gaya keluar lagi 14 Newton. Maksudnya F1 sama dengan 8 Newton, F2 sama dengan 14 Newton, dan F3 sama dengan 13 Newton. M-nya sama dengan 3 kilogram. Hitunglah percepatannya. Itu maksudnya anakku ya. Jadi A yang dihitung. Oke, anak ibu. Ibu rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini anakku ya. Tolong kamu pahami materi-materi yang ibu sampaikan mulai dari gaya, pengertian gaya ya nak ya. Pengertian gaya, kemudian resultan gaya, kemudian gaya gravitasi bumi, gaya magnet, gaya gesek, gaya otot. Ini harus kamu pahami. Ya anakku ya, kamu pindahkan ke buku catatanmu. Ya. Suatu saat nanti ibu akan minta catatanmu itu. Dan dicatat dengan rapi ya anakku ya. Oke anak ibu, sampai di sini dulu materi kita. Sekian dan terima kasih. Oke.